Juara kelas ringan UFC saat ini Islam Makhachev dengan perjalanan yang cukup panjang akhirnya menjadi petarung nomor 1 di divisi Dana White. Dari semula dengan Makhachev yang diremehkan banyak pesaing lainnya ketika bintang Dagestan itu mengutarakan perlawanannya kepada pesaing lainnya di kelas ringan selain dengan mentornya saat ini Khabib Nurmagomedov. Hanya dalam hitungan beberapa tahun semuanya menjadi terbalik semenjak sang juara itu berhasil merebut sabuk kelas ringan dari kekuasaan Charles Oliveira di UFC Abu Dhabi 2 tahun lalu. Meski dikenal memiliki tingkat gulat dan punch yang bisa dikatakan bagus, namun rasanya dari senjata yang dimilikinya tidak satu pun yang terlihat lebih menonjol dan merupakan satu kekuatan atau keahlian yang tiada duanya dengan petarung lainnya. Akan tetapi aransemen serangan yang rapi dan terukur, mungkin hal inilah yang menjadi satu senjata mematikan Makhachev yang sering mengejutkan lawan-lawannya. Selain dari membangun serangan seperti itu, Islam Makhachev juga terlihat seperti memiliki aura raja yang tak terlihat, yang terindikasi akan menjadi petaka bagi lawan-lawan yang telah dikalahkannya, yang mungkin saja petaka itu diakibatkan dari tidak ingin atau lupa mengaturkan permintaan maaf kepada Islam Makhachev setelah sebelum pertarungan banyak kata-kata yang menyinggung perasaan sang juara tersebut. Atau ada hal lainnya sebagai penyebab petaka itu, mungkin kalian nanti bisa menjelaskannya lebih dalam lagi di kolom komentar. Akan tetapi satu hal yang pasti, kebanyakan dari pesaing yang dikalahkan, apalagi yang mengalahkan Islam Makhachev, menerima petaka tersebut dengan berujung pencapaian karir yang kurang bagus ke depannya. Dan berikut ini beberapa petarung yang terindikasi hal semacam itu. Di nomor pertama, tentunya kita akan melihat nasib dari petarung yang memberikan satu-satunya kekalahan bagi Islam Makhachev melalui kemenangan yang kontroversial pada saat itu, Adriano Martins di UFC 192 yang digelar pada tahun 2015. Petarung Brazil ini mampu mengalahkan Makhachev ketika pertarungan baru berjalan selama 1 menit 46 detik di ronde pertama dengan kemenangan KO pukulan yang dinilai sebagian penggemar adalah kemenangan kontroversial. Mungkin setelah kemenangannya ini Adriano Martins merasakan kegembiraannya, meskipun pada saat itu Islam Makhachev bukanlah siapa-siapa di UFC. Namun masalahnya bukan itu. Setelah mengalahkan Islam Makhachev pada saat itu, Adriano langsung menerima 2 kekalahan beruntunnya di promosi UFC dan 3 kekalahan beruntun lainnya di promosi yang lain. Dan kelihatannya Adriano Martins yang paling merasakan petaka itu sangat mencekam. Buktinya bukan hanya sekedar mengalahkan Islam Makhachev, mantan pesaing UFC yang saat ini telah berusia 42 tahun itu merasakan keredupan karir MMA-nya hingga mengubur namanya sendiri. Di nomor kedua, setelah sebelumnya juga dikalahkan Khabib Nurmagomedov di UFC 148 pada tahun 2012, kemudian mampu kembali meraih kemenangan di pertarungan yang berikutnya di UFC 153 pada tahun yang sama. Gleison Tibau kelihatannya merasakan hal yang sama dengan petarung lainnya setelah dikalahkan oleh Islam Makhachev. Pertarungan mereka terjadi di UFC 220 yang digelar pada tahun 2018. Lewat kemenangan KO pukulan dari Islam Makhachev di ronde pertama, ketika pertandingan itu baru berjalan 57 detik. Akibat dari kekalahannya ini, Gleison Tibau kembali mengalami kekalahan di pertarungan yang berikutnya ketika berhadapan dengan Desmond Green di UFC Fight Night dan digelar pada tahun yang sama. Meski pada yang berikutnya masih mampu memenangkan beberapa pertarungannya dengan hasil keputusan, namun semenjak kekalahannya dari Islam Makhachev, kehebatan namanya pun berangsur hilang. Di nomor ketiga ada Kajan Johnson. Pesaing asal Kanada ini menyerah dari rangkaian kuncian armbar Islam Makhachev di UFC on Fox yang digelar pada tahun 2018, tepat di ronde pertama setelah 4 menit pertarungan itu berlangsung. Namun sepertinya pesaing ini yang lebih memiliki dampak negatif dari kekalahannya atas Islam Makhachev. Buktinya, setelah kalah dari sang juara kelas ringan saat ini, Kajan Johnson juga mengalami kekalahan di pertarungan yang berikutnya oleh Rustam Khabilov di UFC Fight Night yang digelar pada tahun yang sama dengan kekalahan keputusan. Ujung-ujungnya, setelah kekalahan keduanya ini, Kajan langsung tidak terlihat lagi di UFC hingga saat ini. Dan dari 2 pertarungan terakhirnya di UFC yang digelar pada tahun 2018 lalu, juga mengalami kekalahan yang hingga kini namanya pun terhapus dari list promosi Dana White. Di nomor keempat ada nama Devi Ramos, juga masih berasal dari Brasil. Petarung yang hingga kini masih aktif berjibaku di oktagon, cuma meraih kekalahan melalui keputusan bulat dari Islam Makhachev yang digelar di UFC Fight Night pada tahun 2019. Namun setelah berhasil dikalahkan Islam Makhachev,
Berselang 10 bulan kemudian di pertarungan yang berikutnya, Ramos juga mengalami kekalahan yang sama dari Arman Tsarukyan. Dan tidak sampai di situ, dia kembali mengalami kekalahan lewat hasil yang sama 2 tahun berikutnya di UFC ICA, di mana Ramos sebagai headline di acara tersebut. Meski pada 2 pertarungan berikutnya berhasil dengan kemenangan, namun pada pertarungan terakhirnya Ramos kembali mengalami kekalahan dari Ali Abdul Khaliqov pada bulan Mei lalu. Dan setelah kekalahan terbarunya ini, Ramos dianggap sulit untuk kembali menentukan pertarungannya. Di nomor kelima, Dre Dober. Petarung Amerika Serikat ini berhasil dikalahkan Islam Makhachev di UFC 259 yang digelar pada tahun 2021. Dre Dober menyerah dari pertarungan ini setelah tidak kuat lagi menahan kuncian Makhachev 1 menit setelah pertarungan berjalan di ronde ketiga. Sayangnya bagi Dober, setelah kekalahannya dengan Islam 3 bulan kemudian di pertarungan berikutnya, dia juga kembali mengalami kekalahan dari Brad Riddell di UFC 263. Dre Dober juga memiliki catatan yang sejenis dengan pendahulunya. Meski telah melewati petaka itu dengan beberapa kemenangan, akan tetapi di pertarungan terakhirnya Dober kembali kalah di UFC yang digelar pada bulan Februari lalu dari Renato Moicano. Dan kini namanya juga sulit untuk menjadi perhatian promosi. Di nomor ke-6 kembali dari petarung Brazil Thiago Moises. Islam Makhachev berhasil mengalahkannya dengan submission rear naked choke di UFC yang digelar pada tahun 2021, tepat di ronde keempat pada menit kedua 38 detik. Alhasil, setelah kekalahannya ini Moises juga kembali dikalahkan oleh Joel Alvarez 4 bulan kemudiannya di ronde pertama melalui TKO pukulan. Setelah ini Moises juga meraih beberapa kekalahan dan kemenangan. Namun di pertarungan terakhirnya yang digelar pada bulan Juni lalu, dia kembali dikalahkan dengan keputusan oleh Ludovic Klein, dan hingga saat ini Moises juga belum menunjukkan karir MMA-nya yang terlihat cemerlang. Di nomor ke-7, Dana Hooker yang dikalahkan Islam Makhachev dengan satu upaya penghentian yang cukup terkenal, Kimura. Pertarungan ini berlangsung pada tahun 2021 di UFC 267 dan hanya memainkan durasi pertarungan selama 1 ronde. Setelah kekalahannya ini, Hooker kembali mencoba keberuntungan lainnya. Sayangnya dia kembali kalah atas Arnold Allen yang juga di ronde pertama di UFC yang digelar pada tahun 2022. Belum ada gejala meredup di promosi UFC. Namun semenjak kemenangan yang terakhir pada bulan Juli 2023, Hooker belum menerima orderan dari CEO UFC Dana White. Di nomor ke-8 ada Bobby Green yang terpaksa menyerah satu pukulan keras dari Islam Makhachev yang menghantam wajahnya di acara UFC yang digelar pada bulan Februari 2022 lalu, tepat di ronde pertama setelah 3 menit pertarungan itu berlangsung. Kemudian diperparah lagi ketika untuk yang berikutnya juga mengalami kekalahan dari Dre Dober di kartu UFC yang digelar pada tahun yang sama dengan KO pukulan di ronde kedua. Meski belum tampak meredup dengan kemenangan terakhir di UFC 300 yang digelar pada bulan April lalu, Bobby Green masih menempati peringkat ke-15 divisi kelas ringan dengan jumlah pertarungan yang terbilang cukup banyak, dan ini sedikit janggal untuk diketahui penggemar MMA. Di nomor ke-9, Charles Oliveira. Setelah Islam Makhachev mampu meraih gelar dari tangan sang juara pada saat itu melalui satu aksi kucian arm triangle choke di ronde kedua di UFC 280 Abu Dhabi yang digelar pada tahun 2022 lalu. The Bronx membalas kekalahannya dengan melawan Beneil Dariush di UFC 289 tahun lalu melalui satu kemenangan TKO di ronde pertama. Namun pada akhirnya, rekor kemenangannya kembali hancur setelah dikalahkan Arman Tsarukyan di UFC 300 lalu. Dan dari kekalahannya ini sulit rasanya bagi Oliveira untuk kembali ke pertarungan gelar, yang paling tidak harus memiliki 2 kemenangan beruntun lainnya. Di nomor ke-10, Alexander Volkanovski. Dengan mantan juara featherweight ini, Islam Makhachev melakukan pertarungannya sebanyak 2 kali. Dengan yang pertama digelar untuk headline acara UFC 284 yang digelar di Australia. Islam berhasil memenangkannya dengan keputusan bulat setelah melewati pertarungan yang penuh perjuangan. Kemudian digelar rematch untuk headline UFC Abu Dhabi pada bulan Oktober tahun lalu. Dan di pertarungan ini, Islam malah tampil beringas untuk mengakhiri pertarungannya dengan satu tendangan knockdown yang akhirnya membuat Alexander Volkanovski tidak berdaya untuk melanjutkan pertandingan. Tepat di ronde pertama ketika pertarungan baru berjalan 3 menit. Dari kemenangannya ini, Islam Makhachev berhasil mempertahankan gelarnya sebanyak 2 kali. Sementara bagi Alexander Volkanovski yang melanjutkan pertarungannya kembali ke featherweight melawan Ilia Topuria, terpaksa harus menyerahkan sabuk di kelasnya akibat kalah KO pukulan di ronde kedua di acara UFC 298 pada bulan Februari lalu.
Dan kini setelah ingin meraih gelar di kelas ringan, akhirnya The Great malah kehilangan sabuk di divisinya. Dan untuk sementara kelihatannya mantan juara ini masih bingung menentukan pertarungan yang selanjutnya dengan kesan mulai memudarnya perjalanan karir MMA-nya. Yang terakhir, meski belum berdampak jelas petaka yang diterimanya, namun Dustin Poirier sepertinya akan mengakhiri petualangannya alias pensiun. Keputusan ini berasal dari saran teratas sang istri Julie Poirier yang meminta untuk mengakhiri dari segala bentuk pertarungan suaminya setelah kalah dari Islam Makhachev melalui submission menjelang pertarungan berakhir di UFC 302 lalu. Dan inilah sederetan petaka atau akibat mengalahkan dan dikalahkan oleh sang juara kelas ringan tersebut. Namun bukan berarti ini mutlak benar-benar petaka yang sengaja didatangkan oleh Islam Makhachev. Ini mungkin hanya kebetulan saja yang kemudian dirangkum menjadi sebuah pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.